Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan. Ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, kemajuan peradaban manusia memang membawa lahirnya budaya dan juga seni yang beragam. Ya, termasuk ketika bagaimana alat komunikasi yang berupa bahasa diolah sedemikian rupa, baik sebagai bahasa lisan maupun tertulis, muncullah berbagai macam gaya bahasa, kemudian juga karya-karya sastra. Nah, ada hal yang kadang memang tidak bisa diungkapkan secara langsung lewat bahasa lisan, tapi dituangkan dulu dalam bahasa tulis, baru dibacakan. Nah, termasuk juga yang berikut ini. Ada sebuah puisi yang ini sebetulnya maknanya begitu sangat mendalam. Ini terkait dengan satu peringatan Hari Guru Nasional. Ada seorang guru yang mengungkapkan segala perasaan kegundahannya dalam era sekarang ini. Ini kadang-kadang memang satu hal yang kita di Indonesia itu akhirnya merasakan sebagai hal yang biasa tok lah. Nikmat, redup semilir, sejuk seperti ini anggapnya biasa. Ya. Lingkungan tanaman yang masih serba beraneka ragam tumbuh dengan subur itu anggapnya biasa tok. Padahal kalau orang-orang bercerita tentang bagaimana sarana pendidikan yang diadakan di luar negeri untuk membuat sebuah alam yang bisa dipelajari oleh anak-anak sekolah itu investasinya berapa besar. Di kita ada dengan cuma-cuma. Betul. Inilah ya, kadang-kadang kita merasa bahwa mungkin apakah kita belum begitu optimal untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, atau memang kita karena sudah dimanjakan dengan hal semacam ini, ya sudahlah. Jangan-jangan ini yang disinggung oleh dulu namanya Paulo Freire. Paulo Freire itu Freire itu ya. Freire itulah. Itu kan ahli pendidikan dari Brasil ya. Menyinggung tentang bagaimana membebaskan pendidikan. Pendidikan yang membebaskan, yang memerdekakan. Yang sekarang isu ini sudah bergulir ini. Pendidikan yang merdeka gitu ya. Cuma persoalannya saya kok lebih pada hal-hal yang mengonyolkan kita. Mengonyolkan itu, konyol kita itu. Jadi dulu kita sekolah itu ada istilah gini. Kita itu mau sekolah atau mau pinter atau mau bodoh. Wong tek dirende wae asline pinter. Cuma barang sekolah jadi bodoh ya. Ya itu, mungkin itu. Karena sebenarnya kita tidak berangkat dari alam kita. Tidak berangkat dari apa yang tadi sampean sebut, kekayaan alam. Kita ada buah, ada itu, ada ini segala macam. Itu sebuah kekayaan. Kenapa itu tidak jadi media pembelajaran kita? Iya. Itu kan sebenarnya tinggal ngelingkan saja. Iya. Kecelakaan kita menurut saya ketika sekolah itu sudah diproyeksikan sebagai penghasilan, sebagai produksi hasil industri. Nah, ini yang berat. Makanya ya kita kadang-kadang berpikir ulang ketika ada istilah industrialisasi pendidikan. Nah, itu kan kadang-kadang memang ya akhirnya ya, kalau saya melihat dari praktisi-praktisi pendidikan yang mencoba tadi memerdekakan orang belajar, itu kadang-kadang justru apa yang dimaui oleh orang per orang yang belajar itu kan sendiri-sendiri masing-masing, dalam artian satu, potensi yang ada pada yang bersangkutan, kemudian juga mungkin yang passionnya lebih pas gitu. Betul. Kan ya dari yang bersangkutan. Tapi memang jadi yang kita rasakan sebenarnya kalau kita itu soal kejujuran. Hampir kita kehilangan
hampir kita sudah tidak ada kejujuran. Boleh saya baca puisi, Pak Haji? Sajak ini saya tulis tahun 2019, berarti sekitar 2 tahun lalu, atau lebih mungkin 18 sepertinya ya. 17 malah kan. Oh, 17. Cuma Ya. saya upload di anu itu 2019 Iya, ya. iya. 2019. Namanya Sajak Jujur Sang Guru. Nah, ini catatan. Maaf nak, sehabis upacara tadi aku lupa untuk sampaikan pesan bahwa bendera kita masih merah putih. Malu rasanya karena tak ada yang bisa kujelaskan kepadamu tentang zaman yang abu-abu ini. Lidahku begitu ngilu dan kaku. Maaf nak, jika kau masih rindukan kejujuran, coba kais sendiri di bak sampah belakang sekolah, di sela-sela tirai kelas, atau mungkin terselip di antara almari bekas, atau pada lembaran catatan tangan kakakmu dulu yang berserak lepas, atau kau eja sendiri lewat bibirmu yang fasih, yang masih bisa lafadzkan huruf per huruf dengan jernih dan putih. Maaf nak, Bapak tak lagi mampu tuliskan itu. Coba kau lakukan dengan keberanian darahmu yang merah, dengan nurani di ujung jari-jarimu yang bersih dan putih itu. Bapak akan pejamkan mata, berdiam diri, atau berlari hingga batas negeri, menunggu merah putih berkibar-kibar di atas kejujuran. Aku mencoba membayangkan ini sebuah refleksi yang terjadi ketika sehabis memperingati Hari Pendidikan apa Hari Guru Ya, nih? waktu itu Hari Guru. Hari ya, Guru, tidak jauh-jauh ya. dari inilah. Ya. Karena dulu upacara juga ya. Iya betul. Jadi sebuah keprihatinan saya pikir ya untuk maksudnya di zaman sekarang ini untuk memperoleh apa yang dinamakan kejujuran ya, karena mungkin di sana sini sudah banyak dijumpai hal-hal yang sudah berbau samar-samar gitu ya, abu-abu istilahnya. Betul. Iya. Ini satu hal yang mungkin memang perlu dicamkan untuk semuanya lah, terutama untuk yang siap tahu memahami kondisi, terutama kondisi sosial kemasyarakatan kita, bahwa ketika dari dini sudah dibekali untuk bagaimana memegang teguh kejujuran itu kan minimalnya ketika itu terbawa terus menyertai sepanjang hidupnya kan akan bisa tergambar ya satu kehidupan di mana semuanya itu mengedepankan kejujuran dan sebagainya. Tentu mungkin yang bisa kita bayangkan kehidupan yang begitulah dengan warna serba jujur dan sebagainya. Kayaknya enak ya kita jujur itu ya. Sebab semakin kita tidak jujur, semakin kita akan menghadapi masa-masa lebih suram dari sekarang. Imajiner, lugas bersahaja.